Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albirofam. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai apakah bisa atau boleh ya bebek petelur kita itu diberikan full dedak saja pada saat mau bertelur atau pada saat berproduksi lah. Akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap jangan di skip video ini agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, jadi langsung saja ya. Ada yang bertanya lah di kolom komentar itu, apakah bisa bebek petelur itu diberikan dedak saja atau full dedak tanpa adanya campuran tambahan bahan lain, itu apakah bisa dan apakah tetap bertelur seperti itu ya rekan-rekan pertanyaannya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya ya itu tidak bisa. Kenapa? Karena dedak itu sendiri merupakan bahan pakan yang proteinnya sedikit ya rekan-rekan, cuma 9-11% saja. Itu tidak bisa diberikan, harus ditambahkan bahan pakan lain, misalkan konsentrat atau tepung ikan itu ya. Karena tepung ikan ataupun konsentrat itu memiliki protein yang tinggi. Nah, jadi harus disandingkan lah. Tidak bisa cuma full dedak saja ya. Karena bebek petelur itu mempunyai apa ya, sistem atau standar protein di tubuhnya, yaitu sekitar 17% protein dan energi metabolisme 2650 sekian lah kalori per kilonya. Jadi sangat kurang ya apabila kita memberikan full dedak kepada bebek petelur kita ya. Nah, apakah boleh juga ya? Tetap boleh ya. Ya sebenarnya sudah jelas ya, tidak disarankan lah kita menggunakan full dedak ya, karena sudah tahu kondisi kandungan proteinnya itu cuma sedikit ya, jadi sangat tidak disarankan. Tapi kalau memang cuma sehari 2 hari itu boleh saja, mungkin karena harga konsentrat itu lagi naik dan tidak ada barangnya, itu boleh sebenarnya cuma 1 hari saja. Jadi tidak boleh setiap hari kita berikan full dedak. Pokoknya yang urgent lah, pokoknya yang pada saat konsentrat tidak ada di wilayah tersebut seperti itu masih boleh kalau cuma 1 hari ya. Jadi kalau penggunaan full dedak itu biasanya memang dikhususkan ya untuk bebek yang rontok bulu. Nah, kenapa? Karena penggunaan full dedak kalau bebek rontok bulu itu pasti lebih mempercepat rontok bulunya ya. Karena dengan penggunaan pakan full dedak itu pastinya bebek akan kekurangan kebutuhan protein dan ya bulunya rontok semua, dan itu bisa merata rekan-rekan ke semua bebek seperti itu ya. Jadi kalau ada beberapa bebek yang masuk masa akhir atau rontok bulu, itu malah disarankan menggunakan full dedak dulu agar semua bulunya itu rontok semua. Nah, setelah itu kalau sudah rontok semua, itu baru kita kasih pakan yang memenuhi standar proteinnya tubuh bebek agar bisa tumbuh bulu lagi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi itu waktu penggunaan full dedak ya. Jadi kalau pada saat sudah berproduksi itu malah jangan, sangat saya himbau itu jangan sekali-kali diberikan seperti itu ya rekan-rekan. Karena ya itu proteinnya sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali, cuma 9-11% saja. Sangat kurang lah untuk kebutuhan harian bebek itu pasti akan sangat kurang. Jadi kita itu harus bisa menghitung pakan campuran kita itu, kita harus hitung benar-benar protein dan energi metabolismenya berapa ya. Jangan cuma mengandalkan kata teman atau cuma
kira-kira lah seperti itu. Jangan ya, kita itu harus bisa menghitung proteinnya. Pokoknya hitungannya standarnya ya, standar kebutuhan BB itu protein 17% minimal itu ya. Jadi kalau 16 masih kurang, 16-15 masih kurang, 17% sampai 19% tuh ya. Dan energi metabolisme 2650 kalori itu minimal. Kalau lebih bagus juga bagus kalorinya, dan bebek pasti akan irit makannya, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita itu harus bisa menghitung secara rinci kebutuhan protein pakan kita. Nah, oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya mengenai penggunaan pakan full dedak ya. Semoga rekan-rekan semua mampu paham lah terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Terima kasih.